Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG.
prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil dan itu sudah disetujui oleh World Bank dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu,
Kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama.
Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti. Karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi
sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator.
Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN Pak. Nah kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi
dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5 akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot
kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil dan itu sudah disetujui oleh World Bank dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG, alhamdulillah, berkat dukungan Ibu Bapak, 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa, Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih,
alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta.
Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah diselidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang.
setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami paksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG, alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer,
menyimpan data untuk analisis itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab.
sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk command center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan
yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang.
Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak.
sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017
prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset 20% lebih ya wajar karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedotnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity
harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Ya. Nah,
Untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi
berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak.
Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar
untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN, sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari Kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018
teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama, jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali.
Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG, alhamdulillah, berkat dukungan Ibu Bapak, 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas
tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus.
Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk command center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa.
kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat.
Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa.
Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan
gedung, ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu,
itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG, alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil dan itu sudah disetujui oleh World Bank dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul. Skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust,
A'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari Kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti.
Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh,
sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui
oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Iya. Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Ya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari Kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke
pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu.
Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Ya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak.
Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sada Restu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun
persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama, jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar
yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an.
Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta.
Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih.
Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, belum sedikit siap. lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi
Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga
anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi,
akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN. Waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap.
Pimpinan, belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu.
Jadi sekitar hampir 2T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti. Karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagi kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat sudah ganti, tapi gedungnya cat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Setelah kami melakukan penyelidikan, terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan buat di Indonesia, dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil dan itu sudah disetujui oleh World Bank dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi
sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG, alhamdulillah, berkat dukungan Ibu Bapak, 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator.
Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi
dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot
kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil dan itu sudah disetujui oleh World Bank dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Oke. Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih,
alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari Kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta.
Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang.
setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu, itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer,
menyimpan data untuk analisis itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab.
sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan
yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang.
Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil dan itu sudah disetujui oleh World Bank dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak.
sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017
prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN
tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini, karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar, IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu, itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami
berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat
dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak.
Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar
untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari Kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018
teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama, jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali.
Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas
tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus.
Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa.
kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu command center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG, alhamdulillah, berkat dukungan Ibu Bapak, 100% tepat. Ini 100% tepat.
Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa.
Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan
gedung, ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu, itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu,
itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust,
A'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti.
Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh,
sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui
oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Oke. Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Ya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke
pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu,
Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG, alhamdulillah, berkat dukungan Ibu Bapak, 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak.
Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon perkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sada Restu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun
persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama, jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar
yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG, alhamdulillah, berkat dukungan Ibu Bapak, 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an.
Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta.
Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk command center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih.
Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi
Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga
anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa, dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi,
akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Kenapa? Gitu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap.
Pimpinan, belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inatus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu.
Jadi sekitar hampir 2T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti. Karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi
sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator.
Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon perkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi
dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5 akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot
kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil dan itu sudah disetujui oleh World Bank dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih,
alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta.
Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang.
setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil dan itu sudah disetujui oleh World Bank dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer,
menyimpan data untuk analisis itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab.
sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk command center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan
yang perhubungan udara dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang.
Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak.
sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017
prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset 20% lebih ya wajar karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity
harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Ya, nah
untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5 akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi
berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak.
Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar
untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara
dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama, jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya.
itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia, dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, belum sedikit siap. lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki,
tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus.
Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5 akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa.
kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat.
Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa.
Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan
gedung, ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data, untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu, itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu,
itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust
A'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti.
Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh,
sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui
oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Oke. Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Ya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke
pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5 akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu.
Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak.
Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN Pak. Nah kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit belum lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sada Restu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun
persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama, jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah enggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar.
yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh, dan fondasinya itu dibuat dalam, agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali, apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN, sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an.
Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja, betul. Skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta.
Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018, teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk command center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang di perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih.
Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi.
Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang Perhubungan Udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan, kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga
anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa, dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi,
akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar. Di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Kenapa? Gitu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja, Bu. Bu, saya ingin tanya, Bu, kenapa nggak pindah lokasi, Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap.
Pimpinan, belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi ya. Kalau memang terlalu mahal, Bu, kenapa nggak dibuat satu saja, Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya, sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden, untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu.
Jadi sekitar hampir 2T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti. Karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Betul. Nah, betul sekali. Jadi
sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini, kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke ibu kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya dua. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya Pak? Base isolator.
Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Iya. Nah, untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, sedikit lagi pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul, skala prioritas. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Beredar video soal pernyataan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati bahwa Jakarta akan mengalami kelumpuhan akibat gempa megatrus. Video tersebut langsung diklarifikasi oleh Dwi Korita. Dikatakan Dwi Korita, video pernyataan dirinya telah dipenggal oleh pihak tak bertanggung jawab, sehingga dimaknai berbeda oleh warganet dan menimbulkan keresahan masyarakat. Diketahui pernyataan Ketua BMKG soal kelumpuhan Jakarta disampaikan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 DPR RI Kamis 14 Maret 2024 di Senayan, Jakarta. Dijelaskannya saat itu, ia memberikan penjelasan ke anggota Dewan soal perlunya pembangunan gedung operasional peringatan dini tsunami. Sementara kata lumpuh yang dimaksud adalah terputusnya jaringan komunikasi yang disebabkan oleh rusaknya berbagai infrastruktur komunikasi. Dikutip dari Kompas.com, kerusakan itu disebabkan oleh gempa megatrus. Mengantisipasi kejadian itu, maka BMKG mengusulkan membangun gedung operasional peringatan dini tsunami sebagai fungsi backup atau cadangan di Bali. Dalam skenario terburuk, gempa megatrus berkekuatan 8,7 magnitudo diperkirakan dampaknya mampu melumpuhkan operasional Inateus BMKG di Jakarta. Itu mengapa BMKG membuat gedung peringatan dini di Bali. Jadi mohon berkenan, yang pertama kami sampaikan bahwa di tahun 2017 memang kondisi yang disampaikan Ibu Sadarestu itu memang benar sekali, dan bahkan sekarang pun persepsi publik itu masih sama dengan persepsi publik saat BMKG di tahun 2017. Di saat itu kami teknologinya ketinggalan 20 tahun. Jadi saat itu di Januari 2018 teknologi BMKG itu setara dengan teknologi Japan Meteorological Agency di tahun 1998. Jadi kami memang masih tertinggal, dan memang ya patutlah kalau di kapal-kapal di Indonesia sendiri tidak menggunakan informasi
dari BMKG, baik cuaca, iklim, gempa, tsunami itu orang Indonesia sendiri aja tidak memakai. Kami tahu itu. Oleh karena itu persoalannya sehingga kami berupaya untuk melalui perencanaan yang tersistem, kami mengusulkan ke pemerintah, waktu itu langsung ke Presiden untuk mengejar ketinggalan 20 tahun itu, dan dengan dukungan Komisi 5, akhirnya kami mendapat bantuan anggaran Aloptama terutama. Jadi tepat sekali yang disampaikan Ibu Estu, utamanya prioritas kami adalah Aloptama. Jadi berkat dukungan itu total alokasi untuk Aloptama selama 5 tahun terakhir ini mencapai 1,2 T plus 700 M, dan insya Allah masih akan ada tambahan lagi itu. Jadi sekitar hampir 2 T untuk Aloptama. Namun ternyata persoalannya setelah Aloptama itu dipasang, alat-alat yang tadi rusak diganti, karena alatnya kami mencek ke lapangan langsung, usianya itu harusnya 10 tahun tuh harus ganti. Tetapi ternyata ada yang sudah 15 tahun, ada yang 20 tahun. Jadi kalau mau akurat ya sudah nggak bisa. Sehingga itulah yang kami ganti dan dipasang yang baru. Namun ternyata ada persoalan Ibu dan Bapak. Setelah ada alat-alat, ada superkomputer. Dengan superkomputer ini akurasi yang semulanya di tahun 2017, prediksi BMKG perakiraan itu kurang dari 80%. Jadi kalau meleset-meleset 20% lebih ya wajar, karena keterbatasan tadi. Saat ini dengan tambahan peralatan yang disampaikan Ibu Sadarestu tadi, akurasi yang dari kurang 80% saat ini mencapai 92% akurasi perakiraan BMKG. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro, bukan. Gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah 40 tahun lebih. Dan yang berbahaya bukan usianya yang tua, tetapi ternyata karena dulu dirancang tidak untuk memberikan peringatan dini, ternyata berdiri di atas tanah lunak. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang, setelah kami melakukan penyelidikan. Sehingga kami terpaksa mau tidak mau, itu sebenarnya tidak di dalam perencanaan karena baru ketahuan, Pak. Nah, akhirnya terpaksa tadi diusulkan dari anggaran 85 juta US dollar yang sebagian besar untuk peralatan. Kami terpaksa mengambil 235 miliar untuk membangun gedung itu, tapi gedungnya 2. Satu di Kemayoran, satu di Denpasar, di Bali. Nah, yang mahal itu di Kemayoran karena agar tidak kesedot gedungnya, itu ada teknologi yang pertama akan dibuat di Indonesia. Dibuat apa namanya, Pak? Base isolator. Ini beda dengan yang ada di tempat lain, agar kalau ada guncangan gempa, gedung itu tidak roboh dan fondasinya itu dibuat dalam agar tidak tersedot
kalau terjadi gempa. Jadi kami mohon maaf sekali apabila terpaksa mengambil, dan itu sudah disetujui oleh World Bank, dan itulah kenapa ada amandemen loan agreement. Loan agreement itu baru diamandemen karena baru ketahuan gedungnya tidak beres. Pimpinan, instruksi pimpinan, sebentar aja Oke. Bu. Bu, saya ingin tanya Bu, kenapa nggak pindah lokasi Bu? Itu aja. Ya, nah untuk pindah lokasi kami berarti harus memindahkan BMKG. Itu artinya biayanya lebih mahal. Dan kami sudah merencanakan untuk ke IKN, Pak. Nah, kami merencanakan pindah ke IKN sehingga waktu itu koordinasi dengan Menteri PUPR, ternyata untuk ke IKN belum siap. Pimpinan, Belum sedikit lagi siap. pimpinan. Jadi, ya. Kalau memang terlalu mahal Bu, kenapa nggak dibuat satu saja Bu? Nggak usah di Bali, tunda dulu. Ini saja betul. skala prioritas. Makasih. Nah, betul sekali. Jadi sejak awal ini perencanaan sudah sejak zaman dahulu dibangun tahun 2008. Kalau seandainya Jakarta lumpuh, jadi kalau kami kan memprediksi kalau ada megatrust, a'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Jakarta lumpuh, itu comment center meskipun gedungnya masih utuh, sistem komunikasi akan roboh. Sistem, jadi di luar BMKG, sistemnya lumpuh, BMKG tidak bisa mengeluarkan peringatan dini meskipun gedungnya tegak. Sehingga dalam kondisi lumpuh diambil alih oleh Denpasar. Jadi itu memang dalam business continuity harus seperti itu. Namun kami sebetulnya juga merencanakan untuk ke IKN, tetapi karena menunggu waktu masih belum jelas, sehingga anggaran itu atau harus segera dibangun saat ini karena gempa bisa terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa menunggu sebentar IKN-nya belum siap, jangan gempa dulu. Itu tidak bisa. Gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Di bawah gedung itu sudah kami selidiki, tanahnya itu berair dan sepertinya rawa. Kalau terjadi guncangan gempa dengan kekuatan seperti di Palu, itu bisa seperti Balaroa, Pak. Jadi gedung itu kesedot ke dalam. Nah, bagaimana kami peralatan lengkap, komputer canggih, alat-alat sudah diganti, tapi gedungnya untuk mencat peringatan dini kesedot lebih dulu, Pak. Dan itu baru ketahuan sekarang. Komisi 5 DPR menggelar rapat bersama jajaran BMKG dan Basarnas pada Kamis 14 Maret 2024. Dalam rapat tersebut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan BMKG berencana membangun kantor baru sebagai pusat informasi. Selain di Kemayoran, Jakarta, rencananya kantor baru itu akan dibangun di Denpasar, Bali. Dwi Korita mengatakan BMKG belum bisa pindah ke Ibu Kota Nusantara karena belum ada kesiapan. Selain itu, pihaknya juga mewaspadai bila terjadi gempa megatrust di Jakarta. Prediksi El Nino BMKG alhamdulillah berkat dukungan Ibu Bapak 100% tepat. Ini 100% tepat. Nah, namun masih ada persoalan. Ternyata ruangan gedung ini jadi bukan gedung A yang dibangun di zaman Ibu Woro. Bukan, gedung itu masih sangat bagus. Namun ternyata gedung untuk comment center, untuk menyimpan komputer, menyimpan data untuk analisis, itu gedung bekas Kementerian Perhubungan yang perhubungan udara, dulu bekas Bandara Kemayoran. Jadi peringatan dini dari BMKG itu berasal dari gedung bekas Bandara Kemayoran yang dibangun tahun berapa Pak? 1980-an. Jadi usianya udah